Masih bersama kami di Presisi Siang. Dua kerangka manusia dengan kondisi hangus terbakar ditemukan di sebuah gedung bekas finance di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat. Polisi lakukan penyelidikan dan tes DNA dengan keluarga para korban hilang, mengingat gedung tersebut sempat dibakar dan dijarah massa saat aksi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu. Dua kerangka manusia ini ditemukan di sebuah gedung bekas finance yang terbakar di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kondisi kedua jenazah telah hangus terbakar dan sulit dikenali. Usai dilakukan olah TKP, kedua kerangka manusia tersebut kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Herisaputra, kedua kerangka manusia ditemukan petugas teknis pada Kamis malam saat akan melakukan renovasi gedung, mengingat sejak terbakar pada akhir Agustus lalu, gedung sudah tidak lagi digunakan. Saat ditemukan, kedua jenazah diduga berjenis kelamin laki-laki berada di atas plafon bersama tumpukan material gedung. Selain melakukan penyelidikan, pihaknya juga melakukan tes DNA kepada dua keluarga korban hilang saat aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Tes DNA guna memastikan apakah keduanya merupakan korban hilang yang belum ditemukan atau justru sosok berbeda. Kami mendapat laporan dari salah satu gedung di Kuitang, bekas gedung finance yang pernah juga terbakar pada 2 bulan yang lalu. Jadi dari tim vendornya itu akan memperbaiki beberapa bagian gedung. Nah, dari sana ternyata menemukan tumpukan barang-barang yang hangus terbakar dan di dalamnya diperkirakan ada jenazah atau mayat, sehingga menghubungi Polsek dan Polres. Tim kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan dari Polsek Senen langsung menuju TKP untuk TP-TKP, kemudian mengamankan jenazah dan mengirim ke Rumah Sakit Polri untuk diperiksa postmortem dan ambil sampel DNA. Sebelumnya, gedung bekas finance yang berada di Jalan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat sempat dibakar dan dijarah sejumlah orang saat aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 lalu. Sepanjang aksi menuntut bubarkan DPR RI, sejumlah orang dilaporkan hilang dan hingga kini 2 orang atas nama Farhan Hamid dan Reno belum juga ditemukan. Dari Humas Polres Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Kasus kekerasan terhadap warga pendatang kembali terjadi di Kabupaten Yahukimo. Seorang pria bernama Jako, warga asal Sulawesi Selatan, suku Selayar, menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh simpatisan KKB Kodap 16 Yahukimo di salah satu kios yang berlokasi di Jalan Baliem, Distrik DKI. Korban mengalami luka serius akibat sabetan benda tajam, kemudian korban segera dievakuasi ke IGD RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku diduga datang secara tiba-tiba dan langsung menyerang korban tanpa alasan yang jelas, kemudian melarikan diri. Aparat keamanan menduga aksi ini dilakukan oleh simpatisan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodap 16 Yahukimo dengan tujuan memicu instabilitas keamanan wilayah Yahukimo dan sekitarnya. Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo segera melakukan respon cepat di lokasi kejadian dengan mengamankan tempat kejadian perkara, melakukan penyelidikan, serta pengejaran terhadap pelaku. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menyampaikan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap warga sipil akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Kembali terjadi kasus penganiayaan pada Kamis malam 30 Oktober 2025 sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Timur. Aksi dilakukan oleh orang tak dikenal terhadap seorang warga pendatang di salah satu kios di Jalan Baliem, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Korban diketahui bernama Jako, seorang warga asal Sulawesi Selatan, suku Selayar. Korban saat ini telah dievakuasi ke IGD RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut
dikarenakan korban mengalami luka serius. Menindaklanjuti kejadian ini, personil Satgas Ops Damai Karten dan Polres Yahukimo merespon ke lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan di lokasi kejadian, serta melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran untuk mengungkap pelaku. Diduga aksi ini dilakukan oleh simpatisan KKB Kodap 16 Yahukimo sebagai upaya memicu instabilitas keamanan di wilayah Yahukimo dan Papua. Satgas Ops Damai Karten 2025 menegaskan untuk terus melindungi masyarakat dan menjaga keamanan di tanah Papua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Karten Kombes Pol Adarma Sinaga menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat sinergi dengan Polres Yahukimo dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Satgas Operasi Damai Karten mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat keamanan. Aparat berkomitmen untuk terus menjaga ketertiban dan keamanan di tanah Papua. Dari Humas Operasi Damai Karten melaporkan untuk Polri TV. Dalam ajang lomba keaktifan video Polri memperingati hari jadi ke-74 Humas Polri, Polda Jawa Tengah berhasil meraih juara 2 untuk zona A. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho di Auditorium STIK Lemdiklat Polri Jakarta Selatan pada Kamis 30 Oktober 2025. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto menjelaskan, pihaknya terus melakukan berbagai inovasi dalam menyampaikan informasi publik melalui berita, konten multimedia, dan media sosial. Personel Humas Polda Jawa Tengah secara aktif mendorong terbentuknya citra Polri yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Kami Bidhumas Polda Jawa Tengah telah melakukan upaya berbagai hal kepada masyarakat, terutama netizen, khususnya di media sosial. Kru dari Bidhumas atau anggota Bidhumas selalu aktif memberikan informasi kepada masyarakat melalui narasi berita, baik kepada media mainstream maupun kepada media sosial. Rekan-rekan kita di multimedia selalu membuat konten yang sifatnya informatif dan humanis, sehingga semua informasi yang kita berikan melalui media mainstream, media online, dan media sosial diterima oleh masyarakat dan masyarakat percaya kepada kepolisian. Kombes Pol Artanto juga menyampaikan apresiasi kepada Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho dan jajaran atas bimbingan dan arahan yang terus memotivasi Humas di seluruh tanah air untuk semakin kreatif dalam mengelola informasi. Kami dari Polda Jawa Tengah, khususnya Bidhumas Polda Jawa Tengah, mengucapkan selamat Hari Jadi Humas ke-74. Kita memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Kadif Humas beserta para PCU Divisi Humas sekalian yang telah memberikan bimbingan kepada kami, jajaran Bidhumas, khususnya Polda Jawa Tengah, dan kita dari Polda Jawa Tengah akan selalu memberikan informasi dan memberikan kinerja kita yang terbaik buat Humas agar masyarakat percaya dan timbulnya trust bagi Polri. Prestasi ini menunjukkan komitmen Polri untuk terus bertransformasi dalam komunikasi publik yang terbuka, profesional, dan juga humanis, sekaligus meneguhkan peran Humas Polri sebagai jembatan informasi antara polisi dan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program NTT sebagai lumbung jagung nasional, Polda Nusa Tenggara Timur melaksanakan penanaman jagung serentak kuartal 4 tahun 2025 yang dipusatkan di Desa Manulai 1, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.
Pemirsa, Kapolda Nusa Tenggara Timur bersama Forkopimda dan pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 di Desa Manulai, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dalam rangka mendukung swasembada pangan tahun anggaran 2025 di Polda Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko memimpin langsung penanaman jagung yang menjadi bagian dari upaya Polri mendukung kemandirian pangan di seluruh wilayah NTT. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan mengikuti secara virtual penanaman jagung nasional yang dipusatkan di Provinsi Banten dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka serta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Usai kegiatan virtual, Kapolda NTT bersama unsur Forkopimda NTT dan pejabat utama Polda NTT melanjutkan dengan penanaman jagung secara simbolis di lahan seluas 10 hektar milik kelompok tani di Desa Manulai 1. Aksi tanam jagung ini juga diikuti para kelompok tani seperti Poktan Lontar, Bougainville, Tingasina, Morris Diak yang menunjukkan sinergi nyata antara aparat kepolisian dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTT menegaskan, kegiatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Secara keseluruhan, kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 di seluruh wilayah NTT mencakup 1.111 hektar lahan yang tersebar di berbagai kabupaten. Kegiatan ini juga melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhutani, Inhutani, Bulog, dan berbagai stakeholder lainnya sebagai wujud kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Sebagai Ketua Satgas Pangan Polda NTT, Kombes Pol FX Irwan Arianto bersama Karo SDM Polda NTT Kombes Pol Juli Agung Pramono turut memantau langsung pelaksanaan kegiatan agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, penanaman jagung serentak Polda NTT diharapkan mampu mendorong produktivitas pertanian dan menjadikan NTT semakin kokoh sebagai lumbung jagung nasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egita Salzabit, Humas Polda Nusa Tenggara Timur, melapor untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.